Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Shakila Aisyah Febrani. I'm a student of English Education Department, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. And my student number is 2019-08-10038. In today's video, I will talking about Bridging Course 2021, page 2019, yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021, hari Senin. Bridging course kali ini ada 2 pembicara dan 1 alumni session. Yang pertama itu di sesi pertama ada Bapak Ahmad Maududi Amri, PhD, yang merupakan diplomat RI untuk PBB. Dan pembicara yang kedua adalah dari Bapak Faris Al-Fadat. Untuk bridging course kali ini pengalaman baru karena mengusung tema leadership atau kepemimpinan. Di semester 5 ini kan merupakan periode mahasiswa mungkin yang mengikuti organisasi. Jadi pada tahun ini tuh angkatan dari 2019 yang memegang periode untuk mahasiswa-mahasiswa yang memegang organisasi, yang mengikuti organisasi. Nah, pengalamannya ini bagi aku ini sangat berharga banget karena aku belajar tentang kepemimpinan itu dari kedua pembicara itu seperti apa. Jadi Bapak Dudi, karena ini sesi pertama, dia mengatakan leadership itu memiliki banyak arti yang mendalam sebenarnya. Leadership itu adalah seni seseorang dalam membawa suatu kelompok atau orang lain pada tujuan tertentu. Artinya kan kita sebagai pemimpin yang memegang suatu kelompok dan kita membawa orang-orang itu untuk kepada satu tujuan atau visi misi dari kelompok tersebut. Bapak Dudi juga mengatakan leadership itu membuat seseorang menjadi lebih dewasa, lebih matang dalam menyelesaikan masalah atau mengatur anggotanya dalam sebuah organisasi untuk menuju suatu tujuan. Jadi agar tujuan itu tercapai, ini bisa membuat seseorang pemimpin itu dengan sifat leadership itu menjadi lebih dewasa, lebih matang dalam menghadapi suatu masalah. Seperti itu. Dari kedua pembicara ini kesannya tuh sangat luar biasa karena pembawaan dari kedua pembicara itu sangat seru, sangat asik. Jadi kita ngerasa juga fun aja, nggak kerasa waktunya tuh udah Q&A aja gitu. Yang aku dapat dari pembelajaran pertama dari pembicara pertama, ketika menjadi pemimpin kita harus bisa being in other people issues. Artinya kita harus tahu mengapa kita itu seseorang yang kita pimpin atau salah satu anggota kelompok yang kita pimpin itu kenapa dia bisa berada di posisi kerikil, misalnya mungkin dia berada di posisi kerikil atau mungkin memiliki pendapat yang berbeda daripada kita harus tahu kenapa gitu dia bisa berada di situ. Mungkin hal tersebut yang membuat dia tuh memilih pilihan lain dari pilihan yang kita berikan, seperti itu. Jadi ibaratnya kita harus bisa juga merasakan bagaimana sih ketika saya di posisi itu, saya pasti juga memilih hal tersebut. Jadi bukannya kita harus memaksakan, oh kamu harus memaksakan ikut pendapat saya karena saya seorang pemimpin, saya pemimpin kamu, seperti itu. Mungkin tidak seperti itu. Terus dari pembicara kedua aku mendapatkan bahwa menjadi seorang pemimpin, sepintar apapun kita, secerdas apapun kita tetap harus memiliki attitude atau akhlak. Jadi attitude kita tuh bukan hanya sekedar kita ini seorang pemimpin hanya numpang lama seperti itu, tapi bagaimana kita mengemban sebagai pemimpin tersebut, bagaimana kita memiliki attitude yang baik, akhlak yang baik, maka orang-orang tuh juga bakalan ngeliat kita tuh, oh langsung terlihat gitu. Nggak perlu kita berusaha semacam apapun itu, tapi kalau misalnya kita memang memiliki attitude atau akhlak yang baik, menjadi seorang pemimpin, itu tuh bakal langsung terlihat, oh ini pemimpinnya baik, seperti itu. Pemimpin yang mampu membawa kelompoknya atau anggotanya menjadi lebih baik atau menjalankan amanahnya dengan baik, seperti itu. Dan sebagai leader ini kita juga harus memiliki sifat leadership dan adaptif, seperti itu. Jadi ketika kita bertemu seorang pemimpin, kita tidak bisa melihatnya dari physical appearance-nya, karena mungkin banyak orang-orang di luar sana yang berpakaian atau bergaya menggunakan pakaian yang seperti seorang pemimpin, seperti itu, tapi ternyata attitude-nya tuh kurang baik. Jadi itu tuh
kurang pas lah untuk melihat seseorang sebagai seorang pemimpin itu dari physical appearance-nya. Nah, begitu juga dengan alumni session kemarin sama Kak Nugroho atau Kak Nugi. Beliau merupakan pendiri dari Beri Bahasa. Nah, beliau kan juga memimpin dari Beri Bahasa tersebut. Jadi beliau juga memberikan cerita-ceritanya bagaimana beliau memimpin dan membangun dari Beri Bahasa. Jadi itu cukup inspirasi dan mendengarkan cerita-cerita beliau dari dia memulai dari nol sampai sekarang. Terakhir, dari pembicaraan bridging course kali ini yang mengusung tema leadership, aku ngedapetin bagaimana sih cara untuk meyakinkan diri kita untuk menjadi seorang leader atau seorang pemimpin. Pertama, kita harus berani meyakini diri kita untuk menjadi leader. Semuanya itu pasti bakalan datang dengan banyak rintangan atau banyak cobaan dalam suatu hal atau suatu pekerjaan sekalipun. Begitu juga dengan sebagai seorang leader yang mengemban banyak banget tugas dan amanah dari banyak orang, seperti itu kan. Yang kedua yaitu kita tetap harus mengambil kesempatan yang mungkin kesempatan itu tidak datang untuk kedua kalinya, sama seperti menjadi seorang leader ini. Kalimat terakhir yang aku dapetin dari Pak Dudi sebagai seorang leader adalah everything is not about the result but the process. Jadi semuanya itu bukan segalanya tentang hasilnya, tapi bagaimana kita proses dalam menjalani sebagai seorang pemimpin tersebut. Maybe that's all from me. Thank you for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bridging course selanjutnya.